Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsan Syari dari kelas F NIM H1A1202559 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan jaringan internet dari dial-up hingga ke 4G LTE. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, khususnya di Indonesia, internet berkembang dengan sangat pesat. Hal ini bisa kita lihat dari penggunaannya semakin meningkat dan menjangkau semua kalangan, bahkan sudah merambat ke pelosok desa. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yaitu suatu sistem global dari semua jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan standar Internet Protocol Suite atau Transmission Control Protocol agar dapat melayani miliaran lebih pengguna di dunia. Proyek internet pada awalnya hanya untuk kebutuhan Departemen Pertahanan Amerika, yaitu ARPANET Advanced Search Project Agency Network. Pada saat itu, militer membuat sistem jaringan komputer yang terpancar dengan cara menyambungkan beberapa komputer di wilayah-wilayah penting untuk mencegah terjadinya masalah ketika terjadi serangan dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Beberapa lama kemudian, ternyata proyek ini mendapat dukungan dan perkembangan pesat di seluruh wilayah negara tersebut. Karena banyaknya universitas yang ingin bergabung di negara Amerika, maka ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu MILNET dan ARPANET kecil. MILNET khusus digunakan untuk penggunaan militer, ARPANET digunakan untuk penggunaan non-militer seperti sekolah-sekolah yang akan bergabung. Gabungan MILNET dan ARPANET ini akhirnya dikenal dengan sebutan Dapra Internet yang kemudian disebut internet agar mudah diingat. Pada tahun 1994, Indonet menawarkan layanan internet secara komersil yang bisa dinikmati masyarakat di tanah air yang kala itu koneksi internetnya menggunakan koneksi jenis dial-up. Koneksi internet dial-up adalah komunikasi antar komputer dengan menggunakan saluran telepon dengan modem atau yang disebut jalur PTSN, Public Switching Telephone Network. Jenis koneksi ini mempunyai kecepatan hingga 56 kbps. Untuk melakukan dial-up diperlukan perangkat keras seperti komputer, modem, dan saluran telepon, sedangkan perangkat lunaknya disediakan oleh ISP atau Internet Service Provider, tempat kita berlangganan. Selanjutnya, koneksi internet ADSL atau Asystematic Digital Subscriber Line adalah salah satu bentuk dari teknologi Digital Subscriber Line, yaitu suatu teknologi komunikasi data yang memungkinkan transmisi data yang lebih cepat melalui kabel tembaga telepon. Karakter yang membedakan ADSL adalah aliran kapasitas data dari satu arah lebih besar dari arah yang lain, bisa disebut asimetris. Saluran telepon dan modem yang dipisahkan menggunakan splitter. ISP yang menggunakan teknologi ini contohnya Telkom Instan dari Telkom. Kecepatan internet menggunakan modem ADSL berada di kisaran 256 KB per sekon sampai dengan 8 MB per sekon. Selanjutnya ada GPRS atau General Packet Radio Service, merupakan salah satu standar komunikasi wireless atau nirkabel yang memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima data lebih cepat dibandingkan menggunakan teknologi Circuit Switch Data atau CSD. Penggabungan layanan teknologi seluler dengan GPRS menghasilkan generasi baru yang disebut 2,5G. Sistem GPRS digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email dan gambar atau MMS, Wireless Application Protocol, WAP atau World Wide Web atau WWW. Salah satu keuntungan dari teknologi ini adalah pengguna akan selalu terhubung dan dikenai biaya tergantung dari besar data yang ditransmisikan. Kecepatan koneksi internetnya mulai dari 60 kbps hingga 115 kbps. Selanjutnya, generasi setelah GPRS adalah yang merupakan teknologi evolusi dari DSL dan ISP. Tujuan pengembangan teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan kecepatan transmisi data, efisiensi spektrum, dan memungkinkannya pengembangan aplikasi-aplikasi baru serta meningkatkannya kapasitas. Walaupun disebut evolution, sinyal E tidak begitu cepat untuk data transfernya. Kecepatan data transfer sinyal EG ini antara
120 kbps sampai dengan 384 kbps. Pada iPhone generasi awal, sinyal EG adalah jaringan tertinggi yang bisa pindah. Walau agak lambat, namun sinyal E tidak begitu menjemukan dibanding sinyal GPRS. Selanjutnya, 3G berupa standar International Telecommunication Union yang diaplikasikan pada ponsel serta digunakan untuk perkembangan teknologi telepon nirkabel. Dengan teknologi ini, pengguna telepon seluler mempunyai akses cepat ke internet sampai 384 KB per detik. Selanjutnya ada jaringan HSPA atau 3,5G, merupakan hasil pengembangan teknologi 3G gelombang pertama, rilis 99 atau R99. HSPA mampu bekerja jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan koneksi R99. Terkait jaringan CMDA, HSPA dapat disejajarkan dengan Evolution Data Optimized atau EFDO yang merupakan pengembangan dari CDMA 2000. Jaringan HSPA sebagian besar tersebar pada spektrum 1900 MHz dan 2100 MHz, namun beberapa berjalan pada 850 MHz. Spektrum yang lebih besar digunakan karena operator dapat menjangkau area yang lebih luas serta kemampuan untuk refarming atau relokasi spektrum. HSPA mempunyai kecepatan transmisi data berbeda antara arus turun atau downlink dan arus naik atau uplink. Kecepatan akses internet HSPA mencapai 7,2 Mbps. Selanjutnya ada jaringan 4G, adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris yaitu Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan untuk mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler yang memiliki kecepatan yang lebih baik dan stabil dari jaringan generasi sebelumnya. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pintar ultra untuk berbagi perlengkapan elektronik, contohnya telepon pintar dan laptop menggunakan modem USB. Dengan teknologi 4G, kecepatan koneksi internet bisa mencapai 72 Mbps. Itulah pembahasan dari perkembangan jaringan internet dari dial-up hingga ke 4G LTE. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.